Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah Statistika dan Probabilitas di pertemuan 4. Kita akan kembali hitung-hitungan ya, di materi deskripsi statistik atau ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, ada beberapa hal. Nah, ini ada ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran itu dibagi dengan beberapa bagian perhitungan gitu ya. Yang mungkin sudah kita kenal itu ada ukuran pemusatan seperti rata-rata ya atau mean, terus ada median ya, ada nilai tengah, ada modus nilai yang sering muncul gitu ya. Nah, ini hal-hal ini mungkin sering kita ketahui ya, dan sudah pernah belajar di sekolah sebelumnya gitu ya. Terus ada ukuran penyebaran. Nah, ini ukuran penyebaran seperti rank, deviasi rata-rata ya, ini adalah pengembangan dari rata-rata biasa gitu ya. Terus ada variasi, deviasi standar, kecondongan, keruncingan ya. Ada kurotis, terus ada skewness dan sebagainya ya. Nah, pengantar ini ukuran pemusatan ini adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data yang dan menunjukkan karakteristik dari data. Nah, ukuran pemusatan ini menunjukkan pusat dari data itu ya. Nah, sedangkan ukuran penyebaran ini beda lagi. Jadi ukuran penyebaran ini adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitung. Nah, ukuran penyebaran juga ini membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai penyebaran, suatu nilai tengahnya ini semakin kecil atau semakin besar ya. Nah, ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran ini tujuannya hampir sama, dua-duanya sama gitu ya. Yang pertama ini memahami dan mengerti tentang ukuran pemusatan, terus yang kedua ini mampu mencari rata-rata nilai, ya, nilai rata-rata hitung, ada median, ada modus, kuartil desil, kuartil persentil dan segala macamnya. Nah, ini pada data yang tidak dikelompokkan dan pada data yang dikelompokkan gitu ya. Nah, yang ketiga ini memahami plus minusnya suatu ukuran pemusatan. Rata-rata hitung, median, modus ya. Terus yang keempat ini adalah memahami dan mengerti tentang ukuran penyebaran. Nah, yang kelima ini dapat menghitung deviasi standar dan data populasi maupun pada sampel. Dan yang keenam adalah memahami penggunaan koefisien variasi. Nah, ini ada beberapa rumus ya yang mungkin sudah tidak asing. Ini rumus standar yang sederhana. Ini ukuran pemusatan biasanya dinamakan pada suatu data memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat atau mengkelompok. Nah, pada umumnya data pemusat ini adalah pada nilai-nilai rata-rata hitung seperti median, modus atau rata-rata hitung dengan rumus yang seperti ini ya. Ini adalah jumlah semua nilai data dibagi banyak banyak data ya. Nah, ini adalah rumusnya, rumus dari ukuran pemusatan rata-rata hitung. Nah, pada data yang dikelompokkan ini contohnya X ini X, terus sigma X ada N, ini I sama dengan 1, X per I dibagi N. Ada contohnya ini seperti diketahui suatu anggota himpunan itu ada 5, 8, 4, 7, 9. Ya. Maka eh, tinggal ditambahkan saja, lalu dibagi jumlah datanya. Jumlah datanya ini sudah diketahuinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka tinggal 5 tambah 8 tambah 4 tambah 7 tambah 9 dibagi 5 sama dengan yaitu nilai rata-ratanya 6,6 ya. Nah, terus ada lagi nilai rata-rata hitung. Nah, ini diketahui tabel seperti ini. Nanti kita akan coba hitung. Ada rata-rata segala macam. Ya. Nah, ini ada kelasnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus batas kelasnya dengan frekuensi rata-rata itu 10, 20, 29, 10 ke 39 itu rata-rata 10, 10, 10. Ya. Dari sampai 80 ke 89. Terus titik tengahnya ini diketahui yaitu tinggal 20 ditambah 29 bagi 2 yaitu diketahui 24,5. Ini juga sama ya 30 ya kemarin kita bahas ya 30 tambah 39 bagi 2. Nah, kalau frekuensi ini adalah X kali F ya. Jadi 24,5 kali 4 sama dengan 98 ya. 34,5 kali 7 sama dengan 241 0,5 gitu dan seterusnya gitu ya. Dengan jumlah frekuensi keseluruhan itu 50 dan X kali F itu adalah 2695. Nah, di sini kita akan
mencari median, modus, dan posisinya. Ini posisi median di sini. Nah, ada beda lagi. Nah, sedangkan rata ini sudah tadi ada rumus ya. Jadi tinggal kita lihat rata ini, bukan rata-rata, rata ini adalah nilai frekuensi titik tengah yang ini ada 2695 dibagi frekuensi F sigma X yaitu 50 dari sini. Berarti hasilnya 53,9 ya di sini. Ratanya yaitu 53,9. Jadi keseluruhan data dari sini. Jadi dari frekuensi atau frekuensi kali nilai titik tengah dibagi frekuensi. Ya, hasilnya yang ini. 53,9. Nah, terus bagaimana cara menghitung median? Nah, ini posisi median yang ini. Nah, maka untuk median ini adalah nilai yang berada di tengah. Ya, yang ini yang membagi dua jumlah data sama banyak. Ya, setelah data itu diurut. Jadi diurutkan dulu urutannya dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, pada data ini dikelompokkan yang pertama data ini diurut dari nilai kecil sampai besar. Kalau datanya acak-acakan gitu ya. Terus ditentukan posisi mediannya yaitu dengan rumus N plus 1 bagi 2. Nah, terus tentukan nilai median. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui contoh data ada 9, 5, 7, 8, 4, 5. Maka diurutkan dari terkecil sampai terbesar yaitu 4, 5, 5, 7, 8, 9. Nah, di sini diketahui banyaknya itu ada 6. Ya. Posisi mediannya yaitu 6 plus 1 dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah, di sini 3,5 itu ukuran yang mana? Ya, nilai mediannya yaitu 1, di sini mulai 4, 2, 3,5. Ya, jadi di antara 5 dan 7. 3,5 itu yaitu angka 6 di sini ya. Nah, terus median. Nah, ini pengelompokan data ukuran pemusatan median ya. Median dengan pada data yang dikelompokkan. Ya, kalau tadi kan data yang satu buah ya. Kalau sedangkan data dikelompokkan dengan rumus memakai rumus ini. Nah, diketahui nilai median sama dengan B. B ini adalah nilai tepi batas bawah kelas median B. Terus ada N. N ini banyaknya gitu ya. Terus dibagi 2. Min F. F ini adalah frekuensi kumulatif kelas median. Sedangkan Fm adalah nilai kelas median. Sedangkan I-nya itu adalah intervalnya. Yang tadi disebutkan intervalnya yaitu sekitar 10-10-nya di sini dari 20 sampai 29, 30 sampai 39. Nah, maka ini yang diketahui kita yang akan dihitungnya ini adalah yang keempat yaitu 50 selisih dari 50 ke 59. Nah, contoh dilihat dari tabel di sini. Nah, dilihat dari tabel di sini. Nah, kenapa ngambil yang tengah, yang 4? Karena itu adalah median, nilai tengah di sininya. Nilai tengah, tidak yang kedua, tidak yang tiga, tidak yang tapi yang di sini. Nah, diketahui MD sama dengan 49,5. Nah, 49,5 itu dari mana? Ya. Nah, ini di sini kan ada MD, di sini B. B ini adalah nilai tepi bawah kelas median. Nah, di sini kan ada yang kemarin itu dibahas tepi bawah ya, yang lebih kecil dari 50 dan sebelum 49 maka itu adalah 49,5. Maka tinggal dimasukkan di sini 49,5. Jadi nilai tepi bawah di sini. Terus ada ukuran 25. Nah, ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini kan N-nya yaitu 50. Ya, 50 dibagi 2. Nah, di sini. Jadi sama dengan 25 posisi mediannya. Tinggal dimasukkan 25. Nah, terus ada F. F ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, berarti yang ini. Ya, batas tepi di sini ya, batas tepi bawah ini ada 19, tinggal dimasukkan 19 di sini. Nah, terus ada yang dibagi FM, frekuensi pada kelas median. Nah, frekuensinya yang tadi, frekuensi yang banyak munculnya ini 12, tinggal dimasukkan 12 di sini. Nah, sedangkan interval yang tadi disebutkan itu adalah dari 50 ke 59 selisihnya berapa? 10 ya. Maka ketika dihitung 49,5 plus 25 kurangi 19 bagi 12 kali 10 sama dengan 454,5. Itu adalah data median yang dikelompokkan gitu ya. Hasilnya seperti itu. Nah,
Terus ada modus ya, modus ini bukan modus apa ya, ngegombal bukan. Nah, ini modus ini adalah ukuran pemusatan dalam modus. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul pada data yang dikelompokkan dengan rumus yaitu MO sama dengan B. B ini seperti tadi nilai tepi bawah D1 dibagi D1 plus D2 per I interval ya. Nah, maka ketika diketahui tabel yang ini, nah kita cari kenapa ini nilainya yang segini gitu ya. Maka di sini kan tentukan kelas modus yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, ini frekuensi ya. Frekuensi terbesar di sini lihat. Nah, di sini frekuensi terbesar nah, berapa tipe frekuensi terbesar adalah 5 8 10 ya. Yaitu ada di titik berapa? Ada 600, ini ada 98, ini lebih besar yang ini lebih besar yang ini paling besar, yang ini paling besar, ini paling besar, ini paling besar, ini paling besar. Jadi yang paling besar yaitu yang bagian keempat ya. Bagian keempat yaitu nilai frekuensinya sekitar 654. 654 frekuensinya, maka posisinya yaitu di sekitar 50 sampai 59. Nah, dari 50 59 maka kita ketahui D1-nya yaitu 12 di sini 12 terus minus 8 ya, minus 8 terus di sini maksudnya nilai titik awal gitu 12 minus 8 itu yang bawahnya yang ini 8 ya, berarti di sini ya, berarti 12 kurang 8 sama dengan 4. Nah, sedangkan D2-nya yaitu 12 tepi atas ya, di sini di bawahnya 12 kurangi 9 sama dengan 3 gitu ya. Itu kadang-kadang bisa min juga bisa ya. Nah, maka sudah diketahui D1 dan D2-nya sudah diketahui. Maka dari rumus yang sebelumnya yang tadi yang ini tinggal dimasuk-masukkan saja. Karena sudah diketahui D1 dan D2-nya 49,5. Nah, 49,5 itu adalah nilai tepi bawah yang tadi disebutkan yaitu dari sini kurang dari 50 lebih dari 49 terus plus 4 ya, 4 yang ini ya. Terus ada 4 per 3 ya, nilai tepi bawah nilai tepi atas ya, D1 D2-nya, terus intervalnya I-nya 10 ya, sama dengan 55,221 yang ini ya. Jadi nilai modusnya diketahui, caranya seperti rumusnya ya caranya. Jadi tinggal dilihat cara saja ke tabelnya. Nah, ini ada angka yang merah, ini adalah angka yang memang dari hasil perhitungan ya. Kalau nilai titik tengah kan dari 20 tambah 9 bagi 2 yang ini. Kalau frekuensi ini nilai bawah frekuensi kurang dari 4 ya, berarti yang terbawahnya itu 0 batasnya. Yang ini kurang dari 7 berarti terbawahnya berapa? 4. Tinggal digeser-geser saja. Yang ini 8 berarti berapa gitu ya. Tinggal digeser-geser saja ya. Di sini terus kemarin kan pernah dibahas ya. Ini 4 ke sini. Terus ada 4 tambah berapa? 7. 7 tambah 4 berapa? 11 ya. Terus yang ini tambah segini, segini gitu ya. Semakin sini semakin besar. Besar sampai 50 ya. Jadi tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ini kalau nilai tepi bawah ya. Kalau ini frekuensi karena tadinya dari yang ini dikali yang ini. Frekuensi titik tengah dikali frekuensi ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau ada soal nanti di UTS, kemungkinan di tabel cuman ada kelas, batas kelas dan frekuensi. Jadi titik tengah, frekuensi batas bawah, frekuensi kali titik tengah itu tidak ada. Yang merah ini tidak ada. Nah, terus ada plus minus dari nilai rata-rata hitung, median, dan modus. Yang pertama, kelebihan rata-rata hitung itu mempertimbangkan semua nilai. Nah, terus dapat juga menggambarkan mean, populasi, dan cocok pada data homogen atau rasio. Sedangkan kekurangannya ini peka atau mudah terpengaruh oleh nilai yang ekstrim. Nah, terus juga kurang baik untuk data yang heterogen. Nah, ini nilai rata-rata nilai hitung. Terus data median ini kelebihannya itu terpengaruh oleh data ekstrim, tidak terpengaruh ya. Jadi mau berapapun tetap nilai tengah itu ya akan tetap seperti itu. Terus cocok pada data heterogen atau nominal gitu ya. Nah, kekurangannya ini tidak mempertimbangkan semua nilai ya. Terus kurang juga dapat menggambarkan mean atau
posisi. Sedangkan modus ini kelebihannya ini tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim, cocok untuk data homogen atau heterogen. Ini open-ended data, ya, kalau modus. Terus kurangnya ini kurang menggambarkan mean dan populasi. Sedangkan modus ini lebih dari satu, ya, jadi lebih dari satu. Nah, terus kita akan ngitung hal yang lain, ya, selain tadi mean, modus, median. Ini adalah istilah kuartil. Kuartil ini membagi data menjadi 4 sama banyak. Nanti ada kuartil, ada desi, atau 10, ada persen, atau 100 ya. Kita bahas lebih dalam di kuartilnya. Yang pertama, kita ketahui ini ada garis, ada kuartil 1, 2, 3, 4. Kalau 0 ini adalah awalnya gitu ya. Nah, pada data yang dikelompokkan, ini data yang pertama data diurutkan dulu. Ya, datanya diurutkan dulu sama seperti yang tadi, seperti mean median. Ini diurutkan dulu dari yang terkecil sampai besar, terus tentukan juga posisi letak kuartil LK, terus posisi key I gitu ya. Ini adalah I plus N plus 1 bagi 4 ya. Terus tentukan kuartil NK sama dengan KI dengan rumus yang seperti ini. Nah, kita langsung saja kita coba. Nah, diketahui contoh datanya ada 5, 7, 4, 5, 7, 3, 9, 11, 9. Nah, ini slide yang tadi di sini ya, supaya tidak bolak-balik slide. Nah, tentukan Ki 1. Maka pertama itu diurut dulu, diurut dari ukuran terkecil sampai terbesar. Ada 3, ada 5, ada 7, 9, 9, 11. Terus posisi letak kuartil 1. LK. LK 1 ya. LK 1 sama dengan di sini 1 ya, plus 6 plus 1. Maksud di sini kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Plus 1 bagi 4, kuartil 4 sama dengan berapa? 1,75. Ini sudah diketahui LK-nya 1 itu sudah diketahui. Nah, lalu tinggal kuartilnya saja. Kuartil Q1. Ketahui kuartil Q1. Maka Q1 itu adalah pertama itu 5. Nah, 5 LK-nya di sini, LK-nya yaitu sudah tadi ditentukan 1,75, tinggal dimasukkan minus 1. Terus di sini 5 3, 5 min 3 di sini, lebih kecilnya 3. Nah, terus sama dengan 6,5 di sini ya. Jadi hasilnya 6,5. Nah, latihan tentukan kuartil 3. Itu terserah ya. Mau dicoba atau tidak silahkan. Jadi yang pertama itu key-nya itu yang di sini 5, tapi karena geser kan jadi 3 di sininya. Jadi nilai lebih kecilnya itu 3. Nah, terus kuartil. Nah, ini kuartil seandainya pada sebuah tabel. Nah, kalau tadi kan secara sederhana ya. Nah, ini kalau seandainya pada sebuah tabel, pada data yang dikelompokkan, tentukan kelas yang terdapat pada key I gitu ya. Tentukan key I. Key I maka sama dengan B plus I bagi 4 N F dibagi F kecil ya, atau frekuensi kelas kuartil kali C atau interval ya. Maka kuartil ini contoh data dari tabel yang ini. Nah, tentukan key 3. Key 3 itu berarti yang di sini. 1, 2, 3 yaitu 60 sampai 9. Nah, tentukan kelas key 3 yaitu 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4 yang tadi ya. Terus kali 50 ya, kali 50. Di sini karena apa? 3 kali bagi 4 1, 2, 3. Di sini ada 7 ya. Bagi 4. Terus kali 50 ini frekuensi ya. Terus sama dengan 37,5. Nah, yaitu di kelas 60 sampai 6, 9. Nah, tentukan nilai Q3. Nah, Q3 yaitu 59,5. 59,5 berarti di sini ya, nilai bawah dari 60 yaitu lebih kecil dari 60, lebih besar dari 59 yaitu 59,5 plus 37 yang ini 0,5 plus 31. Nah, 31 yaitu frekuensi yang dari sini dibagi 9 frekuensi yang ini dikali interval. Nah, interval yaitu selisih ya, 60 ke 69 itu selisih sama dengan 66,72 ya. Itu ya, mudah-mudahan tidak pusing. Nah, sedangkan ada lagi kalau tadi kan kuartil 4 ya. Nah, ini ada desil. Kalau desil itu membagi menjadi 10 bagian ya.
sama banyak. Nah, caranya hampir sama, desil ini sama seperti kuartil gitu ya. Jadi prinsipnya sama dengan mencari kuartil, bedanya ini menentukan letak desil, yaitu LD ya. Yaitu pada data yang dikelompokkan, yaitu tinggal LD I N per 1 per 10. Kalau tadi kan 4 ya, kalau ini 10. Nah, terus di sini juga kalau tadi kan I-nya cuma 1 2 3 ya. Kalau kuartil, kalau desil ini 1 2 3 sampai 9. Nah, eh, cara urutannya pembuatan hampir sama saja. Tentukan kelas yang terdapat pada DI1 ya. DI1 adalah nilai desil I. Tentukan DI ya. Terus batas tepi di sini, batas ke tepi bawah yang tadi, terus jumlah frekuensi ya. Frekuensi dari tabel sebenarnya tinggal dimasuk-masukannya. Frekuensi kumulatif, frekuensi kelas desil, interval dari kelas desil di sini ya. 10 ini dari sini ya, dari desil. Kalau 4 kan kuartil. Nah, kalau persentil kan 10, 100 ya. Kalau tadi kan desil itu 100, 10, kalau persentil itu 100 ya sama ya. Jadi ini membagi data menjadi 100 bagian sama banyak. Jadi caranya prinsipnya sama juga gitu ya, sama juga seperti yang tadi. Cuman I-nya ini akan dari 1 sampai 100 ya. Dan pembagiannya itu pakai pakai pembagi 100, bukan 4, bukan 10. Nah, rumusnya juga sama di sini, cuman perbedaannya dari sini. I-nya intervalnya bisa dari 1 sampai 99. Nah, ini baginya bagi 100. Nah, ini ukuran tata letak ya, persentil. Nah, terus ada ukuran penyebaran. Nah, kalau tadi persentil dan desil saya tidak hitung, jadi karena sama saja seperti kuartil, tinggal dicoba-coba saja gitu ya. Nah, prosesnya hampir sama. Nah, ukuran penyebaran ini menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap sebuah pusat data. Nah, ini macam-macam ukuran penyebaran, ada range, jarak data. Jarak data ini adalah jarak adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Terus ada deviasi atau rata-rata MD ya. Adalah sigma X kurangi mu ya dibagi N. Nah, ukuran penyebaran ada deviasi. Nah, deviasi pada data yang dikelompokkan yaitu untuk data populasi yaitu sigma akar sigma X mu di kuadrat ya bagi N gitu. Terus ada untuk sampelnya yaitu S sama dengan sigma X bagi X ya. Terus kuadrat dibagi per N min 1. Nah, contohnya deviasi standar seperti ini. Diketahui data populasi yaitu ada 5 3 7 5 8 2. Maka untuk mu-nya data populasinya sama dengan 5 ya, yaitu 5 di sini. Nah, diketahui mu-nya 5 sama dengan sigmanya berapa? Tinggal 5 kurangi 5, terus 3 kurangi 5, 7 kurangi 5, 5 kurangi 5, 8 kurangi 5, 2 kurangi 5 gitu ya. Dengan sama-sama dalam kurung kuadrat dibagi 6 sama dengan sigmanya yaitu data populasinya 2,08. Sedangkan data sampel yaitu rumusnya contoh X sama dengan 5. Nah, ini eh, hampir sama gitu ya, hampir sama urutan yang ini gitu ya. 5 di sini, terus 5 juga ada 3 kurangi 5, 7 kurangi 5, terus 5 kurangi 5, 8 kurangi 5, terus 2 kurangi 5 dalam kurung kuadrat. Dibagi 6 kurangi 1. Nah, ini perbedaannya cuma di bawahnya saja gitu ya. Ada minus satunya. Yaitu 2,28. Ya, itu untuk deviasi standar. Jadi rumusnya seperti itu ya. Nanti di ujian boleh open book ya. Nah, jadi contoh deviasi standar dalam sebuah tabel ini yang kelas yang tadi gitu ya. Ini ada batas kelas, ada X, ada F, ya, frekuensi. Nah, contoh untuk mu ya adalah tinggal yang ini. XF dikurangi frekuensi. Banyak frekuensi 50 sama dengan 53,9. Sedangkan sigma yang ini data sampel banyaknya yaitu tinggal yang ini. Frekuensi X kali U kuadrat sama dengan yang ini. Jadi kan tadi dari hasil yang tadi itu hasil yang ini ya. Nah, maka sebelum menentukan hasil kenapa bisa segini gitu ya, maka dibuat tabel 2 ini dulu.
dua tabel ini dibuat dulu gitu ya dari hasil tabel yang dua ini. Nah, ini kan kalau yang 98 ya sama dengan kan 24,5 dikali 4. Yang ini 34,5 kali 7. Hasilnya seperti ini. Ada 98, ada 241. Nah, kalau yang ini kan X yang ini per U dibagi U, terus ini dikuadratkan gitu ya. Kuadratkan. Nah, terus yang ini dikali F yang ini frekuensinya ya, dari ini dikali yang ini dikuadratkan, hasilnya seperti ini. Maka hasilnya yaitu 13.082 gitu. Jadi lumayan beranak ya. Jadi soalnya lumayan beranak yang karena untuk mencari yang ini saja sudah banyak ya. Nah, sama dengan sigma 13.000 bagi 50. Ini untuk mengetahui sampel sama dengan 16,17 gitu. Nah, terus untuk ukuran penyebaran relatif ini digunakan untuk pembandingan dua atau lebih distribusi koefisien variasi. Nah, untuk data populasi ini KV sama dengan sigma bagi mu kali 100%. Sedangkan data sampel ini adalah sampel bagi X dikali 100%. Nah, kalau untuk soal latihan silahkan dicoba ya. Ya, kalau mencoba ya mungkin nanti pas ujian Anda akan bisa ya. Tapi kalau tidak mencoba ya tidak akan diperiksa juga gitu ya. Bebas itu mah ya. Jadi untuk Anda sendiri itu. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.